Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azrul Fernanda Diakonia dengan nomor NIM 23416026601199. Saya di sini ingin menjelaskan di modul 4. Di sini ada objek penelitian. Objek penelitian ini pada modul 4 ini adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan output produksi di PT XYZ. Penelitian ini pada line produksi PCB di pabrik tersebut. Dalam konteks ini, penelitian juga bertujuan untuk memahami bagaimana jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam line produksi tersebut berhubungan dengan jumlah barang yang berhasilkan diproduksi. Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel utama. Yang pertama itu ada variabel independen X jumlah tenaga kerja, dan yang kedua ada variabel dependen Y output produksi. Oke, selanjutnya di sini ada analisis dan pengolahan data. Di sini ada uji normalitas. Di sini langkah pertamanya itu untuk buka software SPSS, klik variable V-nya, dan selanjutnya itu pada bagian name-nya eh, di jumlah tenaga kerjanya dan output produksi pada desimalnya itu diubah semua menjadi angka 0 untuk jumlah tenaga kerja ini, dan output produksinya ini menjadi 2 pada measure ganti menjadi scale. Lalu di sini langkah keduanya, klik data view-nya dan masukkan kata output, produksi, dan jumlah tenaga kerja ke kolom yang sudah disiapkan. Baik, langkah selanjutnya di sini melakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik analis, lalu deskriptif, pencet deskriptif statik, dan lalu explore. Dan jumlah tenaga kerja dan output produksi ke kotak dependennya. Di sini list klik plots dan centang kotak normality plots with test, klik continue lalu oke. Lalu perhatikan di sini ada test of normality. Karena data yang digunakan itu berjumlah kurang dari 30 data, sehingga menggunakan pengujian Sapir-Whorf berdasarkan hasil output di atas diperoleh nilai Sapir-Whorf lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Oke, di sini lanjut ada uji korelasinya. Langkah pertama uji korelasi ini dari menu analis, klik correlates dan bivariate. Lalu di sini selanjutnya muncul kotak dialog bivariate correlation, masukkan variabel jumlah tenaga kerja dan output produksi ke kolom variables. Lalu klik OK. Setelah diklik OK, di sini akan muncul output uji korelasi. Data yang digunakan ini sebanyak 20, yaitu kurang dari 30, maka uji normalitasnya yang digunakan adalah Sapir-Whorf karena nilai sigmanya itu 0,570 dan 0,492, lebih besar dari alfa 5%-nya itu sama dengan 0,05, maka HO diterima dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Dan percent correlation-nya X 0,979 dan percent correlation-nya Y 0,979, maka korelasi tersebut sempurna, di mana X dan Y ini sama adalah plus. Di sini lanjut ada uji regresi. Langkah pertama dari menu analis, klik regression linear. Lalu setelah muncul kotak dialog linear regression, masukkan variabel jumlah tenaga kerja ke independen atau S, dan masukkan variabel outputnya produksi ke kotak dependen. Lalu klik OK. Setelah diklik OK, di sini akan muncul output uji regresinya, dan gambar di atas menunjukkan mungkin variabel yang dimasukkan atau dibuang dengan metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan ini variabel nilai jumlah tenaga kerja sebagai predit.
prediktor, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Setelah output keduanya ini model summary dari output di atas diketahui itu nilai R square sebesar 0,958 dan nilai ini memiliki arti bahwa pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap output produksi ini sebesar 95,8% korelasi kuat. Dan output yang ketiga yaitu ANOVA. Pada hasil ANOVA ini terdapat DF yaitu 1 untuk N1 dan 18 untuk N2 sehingga dapat dinilai F tabelnya itu sebagai berikut di sini. Karena nilai F-nya itu 407,1 lebih besar dari F tabelnya 0,000 dan prediksi nilai sigma-nya lebih besar dari alfa, maka HA diterima. Maka persamaan garis regresi tidak dapat digunakan untuk prediksi. Dan output keempatnya ini ada koefisien. Rumus persamaan regresi linear ini sederhana, yaitu Y sama dengan A plus B dan hasilnya atau bisa dibilang X. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresinya tersebut, kita berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Mungkin sekian, terima kasih penjelasan dari modul 4-nya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.